dimanginan si membangkang jula-jula, si membangkang jula-jula. Si batu manikam di parjoga, sona manikotang dimanginan si membangkang jula-jula, si membangkang jula-jula. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat Tuan tiada tara. Bila kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan, hati dan. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan penulis. Ciri teks persuasi menggunakan kata yang bersifat himbauan dan ajakan, berisi fakta dan data. Tujuan teks persuasi. Teks persuasi bertujuan untuk membujuk penonton, pembaca, atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu bahasa yang digunakan teks persuasi pun bersifat mengajak seperti ayo, mari, dan kata mengajak lainnya. Teks persuasi juga merupakan bentuk tulisan dengan bertujuan mengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi ada 3, yaitu pengenalan isu, yaitu berupa pengantar mengenai masalah yang menjadi dasar tulisan, rangkaian argumen yang berisi mengenai fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu, pernyataan ajakan, yaitu pernyataan yang berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan. Kaidah teks persuasi. Teks persuasi memiliki 5 kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama kata ajakan dan bujukan. Ajakan bermakna anjuran, permintaan, dan sebagainya, supaya berbuat atau undangan. Sementara bujukan bermakna rayuan. 2. Kata kerja imperatif. Imperatif juga dimaknai sebagai kalimat yang mengungkapkan perintah, keharusan, larangan untuk melaksanakan suatu sikap. Yang ketiga, kata teknis atau istilah. Kata teknis merupakan sebuah istilah yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu bidang profesi. Bidang yang dimaksud bisa merupakan bidang kegiatan maupun bidang keahlian seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan teknologi, dan lain-lain. Yang keempat, kata kerja mental. Secara ringkas, kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Meski kata kerja mental tidak begitu populer, namun cukup sering dipakai dalam teks ceramah, berita, dan lain-lain. Yang kelima, konjungsi argumentatif. Jadi, konjungsi argumentatif adalah kata atau ungkapan untuk menyampaikan alasan yang dapat digunakan menjadi bukti. Konjungsi argumentatif juga bisa diartikan sebagai kata penghubung untuk menekankan sebuah argumen dalam kalimat atau paragraf. Salah satu dari kaidah tersebut memiliki ciri yang dapat membedakan dengan teks yang lainnya, yaitu kata ajakan atau bujukan. Contoh teks persuasi. Masih banyak yang berasumsi bahwa bersepeda tidak bermanfaat. Padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat, baik bagi tubuh kita. Dengan bersepeda kita dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang, sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun kian meningkat. Selain itu, bersepeda secara teratur juga dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Hal ini dikarenakan bersepeda kaki akan menuntut tubuh bergerak secara konstan yang mengakibatkan lemak dan kolesterol akan semakin menurun. Dan dengan bersepeda kita dapat mengurangi polusi yang disebabkan asap kendaraan bermotor dan lain-lain.
Jadi berpergianlah dengan menggunakan sepeda agar mengurangi global warming yang disebabkan asap kendaraan. Memang sengaja untuk menghibur hati yang duka.